Di ruang antara nafas dan kematian ada rahasia yang membara. Seorang lelaki berkata pada sang sultan, "Panggilanku bukan dari titahmu, tapi dari sang wajibul wujud." Lalu tubuhnya lenyap, hanya meninggalkan wangi kasturi dan kitab yang telah basah oleh darah. Kita bukan sedang bercerita tentang kematian, tapi tentang hidup yang tak pernah mati. Inilah wejangan terlarang Syekh Siti Jenar, ajaran yang membuat penguasa gemetar, ulama-ulama geram, tapi menyala abadi dalam sukma yang terjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Yang Widi, wujud yang tak nampak oleh mata, tapi lebih nyata dari debu di jemarimu. Warnanya keselamatan, cahayanya tanpa cahaya. Ia halus bagai embun di bulu merak, lurus bak panah yang menembus zaman. Inilah zat yang meniadakan permulaan, sebab ia bukan punya asal, karena ia adalah asalnya. Lalu di manakah Tuhan? Pribadi adalah pancaran rohnya, bisik sang Syekh. Di sini, di kedalaman rongga dadamu, kata beliau, tempat kaula dan Gusti tak lagi bersekat. Manunggaling kaula Gusti, bukan peleburan, tapi pengakuan hak bahwa debu dan ilahi adalah esa dalam kesatuan nafas. Dan disitulah keselamatan sejati bermula, bukan dari hasil rekayasa manusia, tapi dari sunnatullah, hukum alam jiwa yang menyatu dengan sumbernya. Tapi waspadalah, panca indramu itu cuma barang pinjaman, karena kelak akan menjadi tanah, busuk dan berulat. Bahkan akalmu, si pembual ulung, pintu gerbang kesombongan. Dengarkan ini baik-baik. Akal mengajarkanmu berhitung, tapi tak pernah memberi kejujuran. Akal memberimu ilmu, tapi menyembunyikan aku. Ia si penyebab dengki, perang dan air mata, yang siang malam berbisik, curigai tetanggamu, taklukan orang-orang yang lemah. Lalu pada siapa kita bersandar? Ternyata hanya pada zat wajibul maulana, tegas beliau. Tapi jangan kamu cari dia di kitab-kitab usak, sebab namanya pun cuma produk akal. Allah yang widi, sang wajib, itu semua cangkang kosong. Yang penting adalah yang disembah, bukan nama yang menyembah. Inilah pemberontakan sejati, melawan penjara kata-kata, membebaskan Tuhan dari dogma. Maka dengarkanlah ini baik-baik. Al-Fatihah bukanlah rangkaian huruf mati. Ia denyut hidup dalam tulang sumsummu. Setiap ayatnya adalah peta rahasia, jalur sutra menuju pertemuan dengan sang wajib. Bismillah, bersembayam di ubun-ubunmu. Di sana langit dan bumi bersatu, titik di mana kamu menyadari bahwa segala nama hanyalah pintu, bukan hakikat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ia mengalir di matamu, bukan sekedar penglihatan lahiriah, tapi kekuatan merangkum semesta dalam sorotan kasihnya. Di sini kamu memahami yang maha pengasih bukan konsep, ia nafas yang membasuh sel-sel darahmu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bergetar di nyawamu, di ruang antara tarikan dan hembusan nafasmu. Inilah pengakuan paling purba. Segala puji hanya miliknya, sang penguasa nafas, waktu, dan segala atom-atom yang ada. Kemudian Maliki Yaumiddin,
Ia melekat di jantungmu. Pusat guruh, tempat hidup dan mati dihukumkan. Kamu pikir hari pembalasan itu nanti, tapi bukan di masa depan. Ia terjadi sekarang. Di setiap detik kamu memilih menjadi budak nafsu atau merdeka dalam kepemilikannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bergemuruh di hidung dan perutmu, tempat di mana penyembahan bertaut dengan penyerahan total. Setiap helaan nafasmu adalah ikrar suci. Hanya padamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Bukan di masjid atau di pura, tapi di kawah pencernaanmu, di tempat kesadaran hakikimu. Sebuah tempat kamu mencerna dunia tanpa keracunan. Ihdinas siratal mustaqim, bergetar di pita suaramu. Jalan lurus itu bukan di luar, tapi di tulang punggungmu yang tegak. Di sanalah kamu berdiri kokoh antara bumi dan langit, antara kaula dan Gusti, tanpa condong ke kiri ataupun ke kanan. Siratal ladzina an'amta alaihim, bersinar di ketiakmu. Titik kelembutan tempat kamu ingat, kemuliaan hanya datang dari anugerahnya, bukan dari usahamu. Sementara ghairil maghdubi alaihim waladdallin mengendap di empedumu, racun kemarahan dan kesesatan yang harus kamu muntahkan sebelum membusuk. Dan akhirnya amin berdegup di ulu hatimu, bukan kata penutup tapi pembuka tabir. Di sanalah kamu menerima kebenaran paling radikal, bahwa yang menyembah dan yang disembah esa. Tak ada jarak, tak ada nama. Yang ada hanya Sang Ada yang menjelma dalam daging lalu melampauinya. Makanya jangan kamu cari Tuhan di kitab-kitab. Dia sedang berdebar di dalam nadimu, seperti yang ditegaskan oleh Syekh Siti Jenar. Al-Quran adalah kalam yang hidup, yang bersemayam dalam tubuhmu yang fana ini. Siapa yang menghayati tubuhnya, ia telah menghayati semesta. Siapa yang memahami Al-Fatihah di dalam dagingnya, ia telah melampaui segala dogma. Inilah jalan yang hakiki, di mana kiblatnya adalah kesadaran murni. Makanya pada saat Al-Gojo datang, Syekh Siti Jenar hanya tersenyum. Katanya, kalian hanya membunuh mayat, benda najis yang memang akan hancur. Tapi aku telah lama hidup, dan inilah pesan terakhirnya. Dunia ini alam kubur. Kamu pikir kamu itu hidup. Kalian cuma mayat yang berjalan, menipu diri dengan hiburan panca indramu. Kematian sejati adalah ketika kamu lahir, dan kehidupan sejati terbuka saat dirimu lepas dari sangkar dagingmu ke tempat Gusti dan kaula sirna, yang tinggal sukma yang menyala abadi. Di sana tak ada lagi penyembah atau yang disembah, tak ada dogma ataupun kitab suci, hanya yang ada dalam keheningan sempurna. Kini, di zaman di mana agama menjadi komoditas dan spiritualitas menjadi tren pasar, ajaran Syekh Siti Jenar tetap memparang bahwa keselamatan bukan dari kebijakan penguasa, bukan dari rekayasa ekonomi, apalagi dari perang agama, tapi dari manunggaling, penyatuan hakiki dengan sang sumber. Inilah teologi bumi, di mana langit tak perlu diperebutkan, karena ia sudah ada dalam rongga tulang rusukmu. Maka beranikah kamu membunuh akumu? Beranikah kamu melepas nama
dan juga logikamu untuk menemukan yang tak bernama. Seperti pesan beliau, yang kuusahakan cuma satu, kembali kepada kesadaran hakiki, yang ternyata ia tak pernah pergi darimu. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.